dosa pian karena diampuni Allah, dapat berkah kada rugi. Jadi dia harus berbujuk karena jangan mengharap nasinya udah sebungkus. Amun pian mulai hadir nih mengharap nasi sebungkus rugi pian. Jadi harus bujur-bujur niatnya karena yang kedua apa lagi syaratnya? Syarat supaya dapat berkah. Syarat yang kedua harus mengikuti acara yang ada dalam sebuah majelis. Bila ini acara yasinan harus umpat baca yasin. Amun kada nyaring bagaimana? Mamanya majelisnya maulidan harus umpat membaca maulid walaupun bagaimana. Jangan sampai hadir majelis ta'lim, hadir Islam Merah, orang beracara Islam Merah, pian mau acara juga. Apa buktinya bro? Orang membacaan pian main HP, orang memaulidan pian ngecek HP, orang baca yasin bolong-bolong kena keluar kan kurang kumolo lah. Pian ngecek HP aja ya, kata dapat ber. Masa kada boleh acara selamat orang baca maulid paling kada dengarakan amun tidak bisa membaca jangan merotek kalau merotek lo nah udah bisa bermain ini kan gak tahu lagi nih tapi mohon maaf ini suaranya ada hampir hilang sudah ini batis tingginya kawasan menjadi kada sambut Ustaz saya mungkin memang bulan memang ya kalau ini kan bulan sore ini mereka ulang sampai siang memang siang ulang uyuh kira apa demi Rasulullah boleh ke rumah besok pulang malamnya pulang besok pulang besok ini sampai hari-hari minggu terakhir itu kita ada pulang minta ceramah lewat online mereka paham online ini benar saya ceramah jangan lupa pipi karena kan di review lupa pipi kalau gila yang pakai sesuatu doa bulan banyak Allah siap badan Tuhan lagi kamu hadir punya saat amin ya Allah itu syarat nomor 2 syarat yang ketiga supaya kita hadir dalam majelis dapat berkah ini ada yang benar syarat syarat nomor 3 sama syarat nomor 3 supaya dapat berkah pertama kali lihatnya karena ini ilmu nih gue ini ilmu makanya bila hadir majelis taklim itu harus ada ilmu yang dibawa boleh apa ilmunya bila dia hadir majelis harus niatnya karena Allah satu. Yang kedua, bila hadir majelis jangan mengolah acara serangan, umpati acara dalam sebuah majelis. Yang ketiga, jangan sampai bila bin hadir majelis ini ilmu tangan ini disuruh sampai rasanya tangan jangan ditakut. Kenapa makanan ini jangan? Dalam riwayat kok di zaman dulu ketika baginda Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah, Ya Rabb kata Rasulullah, berikanlah hidayah kepada umat. Kebetulan di zaman Nabi Muhammad Umar itu ada 2. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Siapa yang mendapat hidayah? Pada saat itu Umar bin Khattab saat Rasul berdoa sedang memegang pedang di atas kuda. Itu Sidin Umar, makanya Sidin Umar itu masuk Islam berkat doa Rasulullah. Umar bin Hisham siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Ini ketika Rasul berdoa pas di rumah tangan yang kayak ini, duduk yang kayak ini itu Abu Jahal kata kanan itu Abu Jahal. Nah, jangan duduk kayak ini. Ini naik ini takut dah. Kamu nanya ini berapa? Ini gabungan sih. Menolak berkah. Dalam riwayat iblis diturunkan Allah dari surga, nangka ini juga buburnya. Halo, halo, tangan jangan ringkih nah, ringkih mana? Dia mana besar? Tangan tu nak bujur kayak ini, jalan kayak ini, atau nak kayak ini kan, atau nak kayak ini kan, asal jangan kayak ini.
Bingung di muka. Apa maksudnya? Dia menolak ini kalau berdua. Sopan. Jangan ada ini kan. Merah. Apa? Supaya dapat. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Islam dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW sebagaimana dalam Al-Quran dan sering dibaca yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwas samiul basir. Ujar Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujungnya apa? Ujar Allah, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Oh, kursi. Kursi. Oh, kulihat apa hafal jadi aduh. Ini bisa sampai jam 6 sore kan? Ada yang mau? Ini bila ulurnya orang ceramah boleh Pak Juan. Bila ibu-ibu itu bila lain, hampir ceramah. Aku tidak. Uyur lolong ini yang mana terus kita yang mana? Lolong. Bila yang model lain, untuk marah-marah hampir ceramah. Oke bu? Oke mana? Baik, sambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir." Ujar Allah, sesungguhnya di mana perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke hadrat Allah, "Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina." Di situ dikelilingi Allah berkah-berkah untuk kita ambil contoh, untuk kita ambil imtisal, untuk kita ambil ibrah, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu dikelilingi Allah berkah. Supaya apa? Kita mengambil contoh, supaya kita pakai dalam kehidupan kita sehari. Dan oleh karena itu, bila Isra Mi'raj, dia harus ada yang dibawa murid, yaitu ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam kitab di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu disebabkan dengan dua perkara. Di antaranya intinya terjadi Isra Mi'raj macam-macam pendapat. Ada pendapat langit lawan bumi berkelahi, lalu terjadi Isra Mi'raj, ada juga. Cuma di dalam kitab Qaulul Bajani di antaranya dua kenapa terjadi Isra Mi'raj. Yang pertama, kenapa terjadi Isra Mi'raj? Karena Allah hendak memerintahkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah dan umat Nabi Muhammad SAW yaitu kita. Yang kedua, kenapa terjadi Isra Mi'raj? Karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasul sedih? Karena pada saat itu Rasulullah SAW bersedih hati karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai sini. Siapa? Pertama paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang kedua istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Oleh karena itu baik biar bo, ini harus dikatakan teman pahami bo. Iyan bila mati nyaman digenang laki katakan tulti ibunda Khadijah. Bo, oh, bo, biar bila mati nyaman digenang laki tulti ibunda Khadijah. Apa? Nah ini amalan deh. Oh, bo, bo. Biar bila mati nyaman digenang laki tulti ibunda apa ibunda Khadijah? Satu, taat lawan laki.
ini ngalur kalau minta mau sama nih taat lawan kaki. Tuh. Dua, kada boleh meramun Tuhan lawan kaki. Mau parahnya. Ayo. Mana? Sedangkan dan terus ulun jelaskan ya kalau karena biar tahu dia sudah bahwasanya orang bila wani lawan laki matinya kada mau surga, mencium bau surga dengan awak apalagi masuk surga bila wani lawan laki sampai bila sudah ya Allah biar pikirin sama hidup itu banyak poin langit lawan bumi bila kada mati hidup bila kada hidup mati nak kedua orang bila kada masuk surga masuk neraka biar milih sama biarnya pokoknya apa yang menjauhi terserah dia cuma bila mati kita dua pilihannya satu surga dua maka pilih hidupnya atau mau surga kan mau neraka pilih semua paham tak? Kembali apalagi kita ambil contoh dalam perjalanan Rasulullah SAW ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj pertama-tama sebelum Isra Mi'raj Rasulullah SAW datang apa hebat-hebat ya ini aku firman ini korbannya boleh berhenti amun dini jangan berhenti amun korban boleh berhenti amun dini jangan berhenti apalagi di antara yang kita ambil contoh yaitu ketika baginda Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang dua orang malaikat boy namanya Jibril lawan Mikail apa yang digawe Jibril lawan Mikail ketika menemui Nabi Muhammad malaikat Jibril dengan mengucapkan salam lawan Rasulullah bagaimana salamnya Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin dijawab Rasulullah Waalaikumsalam ya Ruhul Amin ilmu bagi kita bila hendak bertamu ke rumah orang harus mengucapkan salam karena hakul muslim ala muslim hak sesama umat muslim itu bila bertamu mobil khusus ke rumah orang harus mengucapkan harus apa? Harus mengucapkan itu hak muslim ala muslim boy. Jadi bila belang ke rumah orang itu jangan kadang ingat mengucapkan salam. Belang ke rumah anak samanya jangan kadang mengucapkan salam. Belang ke rumah murid jangan kadang mengucapkan salam. Penting salam itu. Apalagi salam itu amun kawan pejabat tangan. Ujar Rasulullah, "Mamin muslimain yaltaqiyani fayatasawwahani ila akhir hadis." Ujar Rasulullah, tidak ada daripada dua orang muslim bila berjabat tangan melainkan sebelum dia menarik tangannya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang musim Covid, ambil bersalaman murah. Wah ini bersalaman macam-macam ya. Ada rasa berlapar. Wah ini bersalaman. Ada yang sensiko bersalaman begini. Memberi dengan ini bersalaman. Dosa habis. Wah ini habis sudah musim corona. Tapi kita nggak boleh bersalaman insyaallah lagi. Dan berbahas adalah ilmu yang di dalam ajaran Rasulullah. Yang kedua lagi Pak, sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah melihat seekor burak. Burak ini dalam kitab pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta. Burak ini perlu kita ketahui dalam surga jumlahnya ada 40 ekor. Riwayat lain mengatakan 40.000. Ada 40.000 ekor, ada 40 ikung burak dalam surga. Lalu burak yang mana kendaraan Nabi Muhammad? Pada saat itu malaikat Jibril masuk ke dalam surga mencari burak pada kendaraan Rasulullah. Malaikat Jibril dan Mikail hampir bingung. Burak yang mana pada kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat lalu malaikat Jibril dan Mikail ini lihat lalu melihat di muncul sana ada seekor burak
nang makan kada, minum kada, urus Allah. Aku malaikat Jibril lawan Mikail mencari urak pakai kendaraan Rasulullah dalam surga, jumlahnya 40. Bingung urak nang mana dipakai untuk kendaraan Rasulullah. 5 dicari oleh malaikat Jibril, ternyata ada di pojok seikung urak, nang mana urak tuh makan kada, minum kada, garing uraknya, kurus uraknya di pojok sana. Di surga lah, nah itu tuh bukan namanya tuh surga pak, surga. Lalu didatangi malaikat, nah malaikat tujuh Mikail, Jibril, nah itu lah ada burak seikung di pojok sana, makan kada, minum kada, berapa yuk, ditanya. Wahai burak mayatke, wahai burak kenapa ikan menangis? Makan kada, minum kada, kurus kalau ikan tidak makan kenapa burak? Ujar burak apa? Wahai malaikat Jibril dan Mikail, ulun ni kada kau makan, kada kau minum, garing ulun menangis terus ulun karena ulun mengenang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada kau makan burak menggenang lawan Nabi Muhammad. Kada kau minum burak menggenang lawan Nabi Muhammad. Rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu burak boy binatang. Buraknya binatang. Nang mana binatang ini beda lawan kita. Kalau kita ini manusia, binatang aja sampai menangis, kada makan, kada minum, sampai garing rindu lawan Rasulullah. Bagaimana kita? Biasalah kita garing rindu lawan Rasulullah. Biasa kok. Dari depan. Tahu jawaban. Bisa berpengalaman. Burak binatang mau rindu lawan Nabi Muhammad. Kita memang manusia biasa rindu lawan Nabi Muhammad. Tapi berkat pian hadir ke sini, berarti menunjukkan pian rindu lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan masuk surga saudara. Amin ya Rabbal. Nah, jadi burak ini mulai kisahnya dalam kitab tuh diambil pakai kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya apa lagi? Sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dada Rasul dibedah. Dada Rasul dibedah dibedah, diambil hati Rasul. Katakan pula hati itu boleh anda ada di sini ya. Bu, hati itu ada di sini. Di sini rajin orang salah, sakit hati ya salah, di jantung. Katakan punya hati itu anda ada di sini, jangan di sini. Sakit hati untuk yang lain sini ya. Nah, sakit hati di sini, di sini salah. Dibedah mulai dari Rasulullah, diambil hati Rasulullah, dibersihkan daripada alaqah segumpal darah hitam tempat was-was. Padahal hati Rasulullah itu sudah bersih. Kenapa maka dibersihkan lagi? Itu kada lain dan bukan memberikan contoh pada kita, memberikan imtisal contoh pada kita bila hendak menghadap Allah, hati dibersihkan. Sampai di sini. Nah, bila hendak menghadap Allah, hati dibersihkan. Yang dibersihkan itu dua, kepada Tuhan. Satu, hati. Kedua, batang tubuh. Bila hati ini nadanya ilmu tauhid tasawuf, bilanya batang tubuh ini ilmu fikih. Bila hendak menghadap Allah, sembahyang kah, puasa kah, harus dibersihkan dua perkara. Satu hati, dua batang tubuh. Batang tubuh ada di mana? Dibersihkan daripada hadas kecil, yaitu bila hendak sembahyang harus berwudu dengan cara menghilangkan hadas kecil. Kalau hati ini gimana bersihnya? Yaitu bila hendak beribadah, kada boleh riya, kada boleh sombong, kada boleh minta dipuji, kada boleh koyok ujurang menjen. Kamu orang bertakut kada, ibul pojok-pojok bebadah atau puasa. Orang bertakut kada, kalau orang bertakut biar puasa mah
ada dijawab aku puasa. Aku benar-benar bertakwa. Dia kepada bila kepada itu lain sebenarnya. Ujar Rasulullah, man shalla yura'i taqul asyar, wa man shoma yura'i taqul asyar. Ujar Rasulullah, barang siapa sembahyang minta dipuji, musyrik hukumnya. Barang siapa puasa minta dipuji, musyrik hukumnya. Barang siapa bersedekah minta dipuji, musyrik hukumnya. Karena maka musyrik, karena ini beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Bila karena manusia, berarti bertuhan lawan manusia. Bila bertuhan lawan manusia, ini hukumnya musyrik, dosa besar. Paham bu? Jadi bila beribadah, bujur-bujur niatnya karena Allah. Yang kedua hati, yang pertama hati, yang kedua batang tubuh. Bila beribadah apa? Bujur-bujur dibersihkan anggota tubuh daripada yang najis. Bila ini haid, mandi haid. Bila ini junub, mandi junub. Bila ini nifas, wajib mandi nifas. Bila ini kada wudu dulu, menghilangkan hadas kecil, hanya sembahyang. Bila pun sembahyang kada wudu, sembahyang yang kada sah. Dan wudu sembahyang wajib ilmunya belak. Biasa ulun ceramah daerah Puluhan, waktu ulun berkisah masalah mandi, ibu-ibu angkat tangan. Ulun beruainya, rancak mandi itu beruai, mandi junub itu beruainya, besampo lagi. Besampo, ulun mandi junub, mandi biasa itu. Nah wajibnya tahu dong. Bila pian kada tahu tata cara mandi junub, pian kada sah wudu, bila wudu kada sah sembahyang. Ini bisa juga bu? Bu? Bisa juga mandi haid mandi junub deh. Bisa bu? Ayo, aku curang. Bila pian kada mandi haid kada mandi junub, sembahyang mereka kada sah. Bisa bu? Aku jujur, serius deh. Bisa kan pian? Aku jujur. Bisa bu? Hakim, bisa. Hakim. Ini bahaya ini. Bisa aja ulah. Pokoknya tata caranya ada, niatnya ada, tinggal dicampur semuanya mah. Dapur. Hilang tuh boyak sendiri. Dan nah, itu belajar. Wudu belajar. Sembahyang belajar. Wudu belakangan tuh, benar tuh. Nang pakai lipstick kayak nggak lipstick. Nang pakai apa namanya dulu? Make up. Make up. Babinian tuh pakai make up lalu hadap boleh. Kada boleh langsung wudu. Make up tuh apalagi tabrak, amun kada bujur-bujur hilang dari kulit, banyu itu kada meresap di kulit. Bila banyu kada meresap di kulit, kada sah wudunya. Amun, jadi bila pakai make up, hendak wudu disabun dulu muhamnya. 5 disabun yang pakai banyu, 5 bersih, hanya ambil air dulu. Jangan langsung pojok-pojok di mana kamu disalin di bak apa mana, pakai apa tuh? Kalian dibuang apa? Itulah. Kulit kata, Bukan makin muhat-muhat apa? Krim. Namanya apa? Krim. Lem kah? Krim. Bila tubuh kada boleh langsung dibersihkan dulu. Biasanya kamu beli itu marinke banyunya harus pakai sabun, nyaman bersih, hanya wudu. Bila tak tutup kulitnya kada sah wudunya, wudu kada sah, sembahyang kada sah juga. Nah, begitu. Jadi bersihkan dengan sabun. Sabun apa dulu? Kesaranya, rensoga. Kulit kesaranya, hilang dulu. Cuma bila dari suatu panas, soalnya bertapas saja.
dua air Kautsar. Air Zam-Zam itu andakannya di Mekah Al-Mukarramah di dunia. Kalau air Kautsar itu andakannya di akhirat. Jadi bangunan mulia itu menurut tahu ada 4. Satu, air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan ribuan penyakit. Yang kedua, air Kautsar itu andakannya di akhirat. Itu bila minum seumur hidup tidak bisa haus. Air Kautsar itu di akhirat. Yang ketiga, air